Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minun bil jibti wat taguti wa yaquluna lil ladzina kafaru lilladzina kafaru haulai ahda minal ladzina amanu minal ladzina amanu sabila ulaika alladzina la'anahumullahu wa man yal'anillah wa man am lahum nasibun minal mulki fa izan la yu'tuna an-nasa naqira am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullah ala فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب
ملكا عظيما صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-Karam Muhtaram, para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Bil khusus pada sahibil majlis Nurul Mubin, keluarga besar Bapak Iman sah sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan majelis ta'lim bulanan yang insyaallah menjadi kitab Mukhtarul Ahadits. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'asana ar-rajul as-salatu atamma ruku'aha wa sujudaha qalat as-salatu hafizakallah kama hafaztani tarfa'u wa ja'asa as-salata falam yutimma ruku'aha wa sujudaha qalat as-salatu dayyaqallah kama dayya'tani fatulafu kama yulafu thawbul khalaqu fayudrabu biha wajhu radhaya lisyan Ubadah ibn Samit. Rasulullah bersabda, apabila memperbaiki oleh seorang laki-laki akan mengerja salatnya, caranya menyempurnakan rukuknya dan sujudnya, maka berkatalah oleh salat, semoga memelihara Allah akan engkau sebagaimana engkau memelihara kehendakku, maka diterimalah salat itu. Apabila ia tidak memperbaiki salatnya, maka tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya, maka berkatalah salat, semoga menyia-nyiakan akan engkau oleh Allah sebagaimana engkau menyia-nyiakan kehendakku, maka dilipatlah itu salat sebagaimana dilipat pakaian yang sudah lama, maka dilimpar dengan dia akan mukanya. Dia sebagai Imam Tayyali Ubadah bin Samit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita di waktu beribadah, terutama salat, dengan baik, bukan dengan hanya mengerja. Baik, hati baiknya itu menyempurnakan pekerjaannya, baik nang fardu atau nang sunnah, mulai takbirnya sampai assalamualaikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini terbanyak orang kada sempurna di waktu rukuk dan sujud. Rukuknya itu ada batu maninah, apalagi i'tidalnya. Sujudnya kada batu maninah, apalagi duduknya. Nah itu maknanya. Lalu salat tadi di waktu mengerja hanya sekadar untuk takutan kalau disiksa oleh Allah, kita akan menggawi, sehingga mengerjanya, menggawinya barang-barang aja yang penting digawi. Salat itu berhasil lah dikerja, selesai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai salatnya.
Salam pertama fardu, salam kedua sunnah, kanan ke kiri, habis sudah. Tetapi salat itu ya seperti diberi Allah Ta'ala, amaliyah itu bisa berbicara dengan kehendak Allah, maka berbicaralah salat itu. Apabila baik, berbicara dengan baik, ia mendoakan orang dan mengerja. Kada baik, maka ia berbicara jangan kada baik, mendoakan kepada orang dan mengerja, memperbuatnya. Itu seolah mencontohkan kita di waktu hidup di dunia. Orang mau upah kita gawilah dengan kata upahan. Selesai kita gawi, kita akan memberitahu pemilik ternyata gawiannya kada baik, pasti pemiliknya bamamai. Nah ini percontohan aja. Salat tuh yang seolah ia kada nerimanya. Salat yang baik maka ia masuklah ke hadrat Allah. Tadarpau takbal, diterima oleh Allah, simpan untuk kita. Salat yang kada diterima ditolak oleh Allah, turun lagi ke bumi, tidak bisa naik ke atas, langsung dilimpar dari langit itu ke muka kepada orang yang mengerjanya. Sehingga di situ ada ada memberi bekas pekerjaan ibadah berupa salat tadi kepada orang yang mengerja, tidak menjadi penenang jiwa, ada menjadi memudah dalam makna kehidupan. Jiwa kada tenang, pekerjaan kada mudah, apa aja ada aja permasalahan karena salatnya kada sempurna. Jadi situ lalu kita mengambil hadis ini bahwa sangat penting seseorang belajar salat dengan sebaik-baiknya, karena ia seperti kayak kita satu alat dalam hidupnya untuk kemudahan. Kemudian satu alat seolah kita menghubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua hubungan ke Allah, hubungan juga ke dunia. Orang anak naik ke atas, jangan bisa tangga, uyuh naik. Alat tangga itu seolah pelarai pemudah kesusahan. Seperti itulah salat. Jadi kita hanya di situ sangat pentingnya maknanya belajar dengan baik, mengerjanya dengan baik, sempurnakan daripada pekerjaannya yang zahir bacaan, perbuatan, yang batinnya di hati, niat dan tujuan. Kalau rohnya ada fungsi yang kembalikan ke kita. Kalau pindah mudah aja, ada kalau pindah susah gawi ada aja rezeki. Nah itu biayanya pindah masjid begawi sadang deh, siang malam atap masjid juga itu salat dah. Ada makna mengerjanya mungkin ada salah sehingga kada diterima oleh Allah. Kalau ujung dari langit dilimpar salat ke kita, itulah hilang makna berkah dari salatnya itu. Banyak aja dia cuma kayak kada seperti menghibur hidup, kada garing orangnya, tapi nak kayak garing aja. Nah salatnya itu harus diingat dengan makna salat sangat penting. Terhubung kepada Allah, terhubung kepada hamba, terhubung kita ada makna hidup waktu di dunia. Tak lagi di dalam kubur, di dunia aja salat itu sudah menjadi pemudah pelarai seluruh makna masalah dan kesusahan. Kalau Rasulullah SAW itu ringkasan daripada makna hadis.
Idza azana al-mu'adzinu yauma jumu'ati haramal amalu rahu dailami. Apabila telah azan oleh ulang azan pada hari Jumat, maka tidak dibolehkan lagi al-amalu melakukan pekerjaan bagi laki-laki. Ada dua kaul makna apabila azan yang kedua. Ini bukan azan pertama. Allahu Akbar, Allah azan pertama kita dia ada salat sunatnya. Salat sunat bisa qabliyahnya dan kias pada qabliyah zuhur. Kemudian bisa itu kan azan lagi. Nah azan itu apabila saya azan kedua hatib kan sudah di atas mimbar. Ada makna apabila al-jannat hatib sudah memulai khutbah. Kita ambil aja yang awalnya azan, jangan azan pertama, di azan kedua. Azan pertama itu daripada sahabat Rasulullah Utsman bin Affan. Beliau tujuannya untuk mengingatkan orang yang tidur, membangunkan orang waktu tidur. Di pasar mengingatkan orang pasar yang sudah azan. Di mana Rasulullah ya azan kedua nang hatib di atas mimbar. Itu yang dari Rasulullah. Itulah yang azan itu azannya. Sahabat Utsman bin Affan mengambil kiasan kepada subuh. Subuh itu di Madinah 2 kali azan. Azan untuk sahur puasa, azan. Jam 4 saja azan. Nah, waktu subuh baru azan lagi. Terbit fajar. Sama tujuannya azan itu azan untuk membangunkan orang tidur, mengingatkan bersahur orang puasa. Nah, dikias ke situ. Diambillah hari Jumat azan 2 kali, maknanya ya boleh, tidak ada kata bid'ah karena Rasulullah SAW membolehkan azan sebelum subuh. Tujuannya oleh Rasul untuk membangunkan orang. Itu kita azan 2 kali, memang harus tahu sejarahnya. Yang pertama itu sahabat Rasulullah Utsman bin Affan. Setelah kita masuk ke jannah itu belum lagi makna harumal amal. Ada boleh lagi lelakian begawi belum. Azan kedua baru ada boleh. Karena hatib dulu di atas mimbar bisa azan. Kita ada tambah kita ma'asyidah orang kita bahari hulur. Saudara muslimin biasa daripada istawu sububaku. Sebelum salat Rasulullah memperingati makmum. Istawu, sawu, wa'tadilu. Itu boleh, maknanya bahwa itu memperingati jamaah. Nah dia ada sebelum salat memperingati, sebelum khutbah peringatilah. Artinya boleh aja ditinggal, Pak, boleh aja. Cuma kita kerjaan orang dahulu menghormati orang-orang tua kita dahulu, hingga kita membuatnya itu karena tidak bertentangan dengan hadis. Ada juga bertentangan, kadang ada juga hukum kita memanjangkan waktu, melambatkan kadang. Kalau ada kata itu niscaya kada boleh istawu. Karena itu udah kapan udah berdiri anak Allah Akbar jadi masih aja istawu. Berarti tidak ada kata melambatkan, meringati makmum. Karena kalau ini kada lurus safnya maka salat berjamaahnya orang pahalanya. Dan juga orang khutbah, alhamdulillah, kalau masih kejualan, masih ada nang bepandir, masih ada nang apakah negawinya, maka Jumatnya kada sah. Salat Jumat selesai tapi tidak sah di dalam hukum. Dan dia mengerjakan salat Jumat kecuali orang ujur karena dia kemudian dari rumah sampai orang khutbah sudah ada hukum. Orang khutbah sampai masjid salat 2 rakaat ringkas salatnya. Nah, Rasulullah SAW begitu beliau khutbah ada sahabat datang
belum salat langsung duduk, suruh Rasulullah berdiri salat dulu. Maka disitulah Rasulullah ada berbicara selain bicara khutbah. Jadi itu lalu boleh bahasa Indonesia. Karena konteksnya di luar. Berarti di waktu khutbah berbicara kada bata khutbahnya. Ternyata konteks kita bahasa Indonesia. Sebenarnya khutbah ada boleh seluruhnya bahasa Arab rukun. Tapi di waktu itu Rasulullah bicara di lain khutbah. Artinya waktu khutbah lain daripada jalur. Hingga disitulah ambilan bahasa Indonesia dibolehkan ada kias. Nah, ajan kedua, nah itu laki-laki kada boleh lagi berdagang, tutup dah toko. Jadi perempuan dia. Perempuan tidak diwajibkan salat Jumat. Artinya tidak ada pekerjaan sama sekali situ. Itu rata-rata dulu ya ada masjid, ada pasar juga. Kadang berdekatan ya masjid dan pasar. Untuk memudahkan orang yang jual beli itu salat Jumat pasarnya ya, untuk mudah salat. Ya, apabila sudah azan kedua tokonya pembeli penjual kada boleh lagi ada kegiatan. Kalau di masjid ada toko ulun 2 tahun tuh. Apakah orang khutbahnya masih berjualan teh? Jualan nasi, nah itu takuni pengurus saja. Orang nggak ada mau pati nih itu, karena tidak ada tanah wakaf disediakan toko itu tidak ada. Ya kalau mau ulah terserah pian jun mau ulah. Karena hati wakaf itu kan terhenti pada makna ibadah. Kalau imam patahkan di luar ibadah, tidak ada kitabnya bang, memang ada tahu. Makkah Madinah kenapa ada pertukuan itu bukan tanah wakaf. Itu mereka menyewa dari pemerintah kerajaan Saudi. Batas wakaf itu sudah diatur mereka, batas masjid. Boleh ada jual beli di dalam masjid. Bagaimana kalau jual belinya dibangun toko lah di tanah wakaf masjid? Apakah di dalam atau di luar? Kan itu harus dibahas dulu. Kumpul seluruh ulama membahasnya itu apa boleh atau kada. Oh, kada boleh ya kita tutup, oh, boleh terus ya. Kita tidak mengatakan kada boleh, cuma dibahaslah dengan baik. Kalau kada kan sebadataan, ulah masjid kan lebihan tanahnya ulah itu kuam sebadataan. Ada lagi sembahyang Jumat bajualan lagi mengalahi sembahyang aja. Karena kita rata-rata masjid itu berapa hektar. Ya, rata-rata masing-masing ulah toko. Kalau hukum wakaf tanah orang di mana andaknya? Kalau tanah biasa dia masih bisa dasar musarrif, bisa diputar balik, bisa jadi keuntungan. Tapi kalau wakaf wakfunya terhenti kegiatan makna dunia. Tanah wakaf dijual haram hukumnya. Kadang-kadang lagi ini terhenti dia. Dijual kadang-kadang dia baik, kadang-kadang kayak itu bang sudah dibaiki, perbaikan untuk apa manfaat awal. Apabila ajan sudah ajan kedua hari Jumat maka ada lagi kegiatan bagi laki-laki semua ke masjid. Perempuan kan di rumah dia salah habibinian di rumah tuh ini hendak makan kesalahannya. Tapi kalimah amalnya laki. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Idza nudiya apabila dipanggil ajan ada maknanya ada khatib khutbah. Alhamdulillah, laki sudah kumpul semua di masjid. Nah itu makna daripada laki. Kalau lagi jual beli apa? Kalau lagi di kabun, menurih karet aja ada lagi. Harus setup semuanya kegiatan, bukan hanya jual beli. Seluruh pekerjaan yang laki-laki mengerjanya yang ia wajib Jumat. Orangnya wajib Jumat. Orang ada wajib Jumat lain, orang muslim kan ada apa-apa. Orang musafir kan ada wajib Jumat kan ada apa-apa. Orang sakit yang ada wajib Jumat kan ada apa-apa.
Lahu Dailami wal Imam Dailami daripada hadis ini. Ya, bisa aja nah itu maknanya lakian. Nah, bila sudah toko tutup toko ada tutup toko ya ada digantilah perempuan sementara kita ke masjid. Tetap aja waktu juga bila tidak ada kegiatan lagi perempuan itu juga. Jangan menunggu aja. Boleh menutup malah juga. Kalau tutup bagus lagi. Ini pada gang sebadataan paling tak ya, ada hukumnya sedikit-sedikit lah. Memakai hukum pada makna kehidupan kita. Jatuh tamat jakab atau wadah wudhu kali salah. Rasulullah bersabda, apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, tempat berbaring, tempat tidur, tawadda berudur, wudhu kali salah, wudhumu sebagaimana kamu mengerja salat. Ayat wudhu biasa. Niatnya sama, waitul wudhu alil hadasil asgari. Sumataji ala syiqikal aiman, kemudian berbaring atas lambungmu nang sebelah kanan. Bahiring beti berabahnya. Semua kurung dia baca. Bacaan ini nang tak panjang. Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fadhi amri ilaika wa ajatu zuhri ilaika ragbatan rahbatan ilaika. Lama jawalannya minka ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta nabiyika alladhi arsalta. Rawahul Bukhari wa Muslim. Panjangnya itu bacaannya. Tanang pindik bismika Allahumma ahya bismika amut. Pindik ta berwudu juga. Setelah berwudu guring kita. Setelah berwudu batal. Ya kada disuruh lagi bang, cuma waktu mau tidurnya itu aja. Sunnah dari sunnah Rasulullah belum tidur itu bersih karena kita tidak tahu umur. Kita tahu pas guring mati. Kalau dalam keadaan berwudu bersih. Ya ada kelebihan dari wudu. Orangnya di dalam kubur kada ditanya ada kelebihan wudu. Kalau di dalam kubur itu kada ditanya selamat sudah. Pintu yang pertama setelah kita meninggal dunia adalah kubur. Untuk menuju pintu berikutnya satu bab daripada bab akhirat bilang. Kita sebadataan pasti mati cuma belum sampai nah. Kita belum sampainya lihat orang mati rasa orang gitu mati. Kita kayak kada mati-mati cuma berapa pergaulan apa salah matian juga orang. Orang tuha kita pada ada anu mati juga jadi memangnya belum sampai ya ada mati. Sampai mati itu pasti. Maka Rasulullah SAW mengajarkan bacaan ini isinya iya nang kita pelajari itu. Tauhid. Coba kita maknai lah. Allahumma aslamtu wajhi ilaika ya Allah aku menyerahkan diriku kepadamu. Tauhid nih. Bahwa tu amri ilaika aku menyerahkan urusanmu kepadamu. Jatuh zahri ilaika dan aku menyandarkan belakangku kepada engkau dalam keadaan senang dan takut kepada engkau. Tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat untuk selamatnya daripada apa yang terjadi datangnya dari engkau kecuali kepada engkau juga. Aku percaya dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan Nabi yang engkau utus. Tauhid ke-20 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah dibaca ayat jadi bacaan guring, maninya inting bacanya bismika Allahumma ahya bismika amut dengan nama engkau la ilaha illallah kita. Aku hidup dengan nama engkau, aku mati. Tauhid. Jadi sebenarnya isinya itu 20 tuh nah diurai baik-baik di
lancari jurang tuh supaya lecah bahasa orang tuh kita pahami baik-baik. Terakhirnya jangan lagi ada kita, Allah yang ada, kita bahajat ke Allah, itu bang dipegang sampai habis umur selamat aja. Dosa diampuni Allah, yang amal sedikit ditambahi oleh Allah kebajikan. Dan oleh itu hanya kadep kita tak diterangkan dah. Anda tauhidnya itu bang. Ibadah yang lain ni penguat tauhid, salat penguat tauhid, puasa penguat tauhid, zakat penguat tauhid, haji penguat tauhid. Allah mengenalkan ya tauhid tu. Rawahul Bukhari Muslim, Imam Bukhari dan Muslim, maknanya nah itu tadi. Baudu itu pada jahirnya. Baudu pada jahir perbuatan kita. Kita membersih anggota wudu. Ada bahadas lagi bersih. Sebenarnya yang membersih itu Allah juga. Maudui kita ada martabat hakikatnya kita emang baudu. Hakikatnya Allah yang maudui kita. Bersih kita menyangka kita nang baudu kawalah ada dari upaya. Allah nolongin kalau kamu baudu na berniat bapak sebenarnya nang maudui siapa? Nang mamandi siapa, nang membusuki siapa, nyabruni siapa, memberi pakaian siapa, nang memurukakan tuh nang menyuapi makanan siapa, masuk ke dalam parut kita. Allah yang nang mahirakan siapa, nang mulah kami siapa juga. Kepada Allah Ta'ala lah. Dasar bujur kakasihnya kita sayanginya bujur dihirakan pulang. Maka kawanan mana mau mahdengi bebau je. Allah Ta'ala tahu kisah bebau. Tetap di kawan isidin juga. Coba ini kan kawan mati. Bahwa aku main nama kuntung. Bacaannya dah. Allah beserta kamu di mana aja kamu? Idza arada Allah 'abdan khairan ja'ala ghinahu fi nafsihi wa taqahu fi qalbihi. Idza arada bi 'abdin syarran ja'ala faqra baina 'ainaihi. Al-Hakim an Abi Hurairah. Rasulullah bersabda, apabila Allah menghendaki dengan seorang hamba menjadi orang baik, Allah jadikan rasa cukupnya di dalam dirinya. Dan ditaruhlah di hatinya ada sifat takwa. Itu dua unsur sebenarnya. Apabila Allah menghendaki orang itu baik, hidup di dunia ada memandang orang, memandang diri kita, ada memandang orang lebih pada kita. Innahu fi nafsi, cukup nang Allah beri alhamdulillah. Apa nang digawi teruskan niatnya menuntut rezeki dari Allah. Allah juga nyuruh. Yaqudiyatu salam fantashiru fil awab, kagu tuntut oleh min fadlillah daripada rezeki. Allah nyuruh lo. Artinya apa? Urusan gawe kita gawe aja apa. Kemudian di waktu hidup jangan memandang orang lebih, pandang diri kita aja. Itulah yang diberi Allah. Mengkada hidupnya ini semuanya Allah kesedihan. Nalah kita bisa motor. Orang soalnya motor nang harap pada zaman sedih. Tapi si mobil orang alpat. Orang bayar pajaknya aja kita menangis. Artinya ada kali apa? Coba sama orang aja nang dipikirkan ada sampaikan gitu orang bisa pindah lah pakai rana. Biar orang bermotor, tidak apa-apa juga. Cuma bertinjak seorang bang sepeda katanya. Memang kayak itu. Ada kali apa ya? Emang seorangnya dari situ aja anunya. Kemudian unsur akhiratnya Allah jadikan di dalam hati ada sifat takwa. Takwa itu menghubung daripada seluruh kebaikan. Senang kepada kebaikan, menjauhi yang kada baik. Itu umumnya. Tapi di hati ini ditaruh di dalam hati itu seluruhnya itu bacaannya aradallah.
Allah memberi. Apabila menghendaki artinya diberi ini bukan si hamba itu sebenarnya. Jadi kalau dipikirkan bujur-bujur ada kita ini apa digawe orang ada apa ya, cuma jahirnya ini kayak kita semua sekali sebenarnya kan ada kenyataan gawean orang aja. Bahasa orang Bali bayang-bayang sebenarnya nang bagawi itu ampunnya pun bayang. Mustahil Allah dicontohkan kayak bayangan. Itu ambil misal orang dahulu, bila orang misal yang ada di hidupnya, kenapa bayangan itu bergerak? Sebenarnya yang bergerak sebujurannya, ampun bayang badan kita nih, ada bayangan kita ada. Bayangan kita itu kayak apa badan kayak tujuannya bergerak. Kayak ada kalau bayangan itu padahal kada ada. Kita seorang kita ampun bayang nang sebenarnya. Bayangan itu ya kita lah ya. Kenyataan daripada gawian kita, gerakan apa semuanya. Nah itu kan contohannya. Tapi itu bahajat kepada makna orang berpikirlah dengan pikiran yang kayak kita itu mencari kebenaran, bukan hendak menjadi Tuhan. Orang mengenal Allah sekali habisannya jadi Tuhan, itu yang salah. Ibadah sekalinya jadi Tuhan. Belajar seluruh ilmu, seluruh bahasa habisannya jadi Tuhan, nah itu salah. Jadi yang dimaksud di dalam makna mengenal Allah, belajar ibadah, bukan itu. Sebenarnya mengenalkan diri kita untuk meyakini dasar memang Allah yang sebenarnya. Itu mencari kebenaran namanya. Orang lah kuliah apa masuk dalam makna alam, kadang beda dengan tafsir, tapi beda apa seluruhnya. Mereka akan terhenti dalam kata misteri. Kehidupan adalah misteri. Itu namanya kan ada Tuhan. Tidak ada misteri, kehidupan adalah wujud Allah. Allah pencipta, jadi kehidupan. Keluar angkasa sampai di bulan, sampai melihat seluruh planet yang 12 planet dicipta Allah. Seluruhnya menjadi ada kesimpulan, karena mereka terus saja bergerak. Allah seluruhnya memutar satu benda yang disebut matahari. Seluruh planet berputar ke sana. Tidak ada kata henti dan tidak ada kata bertabrakan. Kecuali Allah menghendaki maka selesai. Nah itulah yang disayang oleh mereka. Hancurnya bumi bertabrakan antara planet. Tidak, Allah tidak menggambarkan itu tentang hari kiamat. Allah menggambarkan hari kiamat. Bumi ini ditiup oleh malaikat Israfil. Ada dia bertabrakan. Nah inilah mana antara mufassir kadang kita lah dengan sains. Teknologi, orang ahli alam semesta ini kadang mereka terhentinya kata misteri, tidak ada keputusan. Kita begitu baca Quran dengan tafsir, tidak ada keputusan satu Allah. Bagaimana terjadinya hari kiamat, bumi akan hancur, ditiup trompet Israfil malaikat, tiup pertama, tiup kedua, hancur bumi. Tidak ada apa lagi seluruhnya. Ada kehidupan. Ada ganti Allah lagi dengan makna yang lain. Tiup keluarlah dari tiupan sapi seluruh ruh. Hidupan aja lebih tentang tubuh yang dikubur. Ruhnya itu berbulikan pula. Di situlah kembali hidup.
Tidak ada kata tua dan tidak ada kata muda. Yang ada katanya satu sama umur. Itu kan tidak bisa makna diteliti. Ada kawa, bagaimana sih orang yang sudah hancur menjadi apa, seluruh tanahnya hancur, bumi hancur, kemudian bisa hidup kembali, berbadan kembali, hidup. Tapi tidak ada kata usia, sama sebadataan. Hidupnya kembali sebagaimana asal dicipta. Semuanya tidak ada pakaian, mulaan kalau ada parut ibu. Ada bersunat, ada mengerti bahasa. Seluruhnya hanya bahasa Arab. Bahasa hari kiamat, bahasa orang surga. Ada lagi bahasa lain-lainnya. Menghadaplah kepada Allah, laisa lahu tarjuman, tidak ada juru bahasa. Dengan bahasa yang Allah kehendaki, berbicaralah di hadarat Allah. Nah, ini proses di luar makna sainaka. Maka tidak ada kata misteri. Yang ada adalah nyata. Ini Al-Quran dah. Bahwa di dalam kubur itu hidup, diceritakanlah tentang hidupnya, nyata. Dibangkit dalam kubur, nyata. Di padang mahsyar adalah nyata. Tidak ada lagi kepintaran manusia bikin mobil, bikin pesawat, tidak ada. Yang ada tergantung apa yang ia kerja dengan makna ibadah di waktu hidup. Ini nyatanya agama kita. Tidak dapat dipengaruhi oleh kecerdasan otak dan teknologi agama kita. Pasti ia yang istimewa. Itulah makna Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Agama yang sebujurannya. Jadi kita tidak akan terpengaruh melihatnya. Betul juga sih. Matahari berputar. Tapi seluruhnya ada punya Tuhan. Dengan kekuasaan Allah. Bukan matahari yang jadi Tuhannya. Nah, ini makna yang diperkuat makna tuqa fi qalbi. Berilah ilmu yang dia tidak berubah di dalam jiwanya. Apabila Allah menghendaki orang itu menjadi baik. Apabila menghendaki Allah yang satu hamba ia menjadi tidak baik, dijadikan Allah Ta'ala ia takut kesusahan, terbayang terus menerus kesusahan. Baina ainaihi faqrah, susah baina ain, antara dua matanya. Antara dua matanya ini tengahnya membari roh rawan, khayalan keluar. Lalu sangat takut hidup. Begitu berharta sangat takut habis harta. Begitu sehat sangat takut sakit. Begitu hidup sangat takut mati. Semua dihiasi dengan kata takut. Kenapa? Karena tidak punya Tuhan. Sifat 20 kada paham dipelajari dengan baik. Tanda orang bahwa hidup apabila kada ada tauhid, tanda kada baik. Apalagi mati artinya hidup aja. Nah itu. Kenapa? Karena itu ada makna tersentuhnya sesuatu, menyandarkannya kepada sesuatu, tidak kepada Allah. Jadi seperti bingunglah kita. Ndak makan nasi terlalu banyak, orang kadar gula naik, kadar makan nasi lumpuh orangnya. Jadi saya bangalih nih. Coba bismillah makan nasi, bismillahirrahmanirrahim. Makan. Baca bismillah aja. Kalimah bismillah itu menjadi apa aja masalahnya di situ. Selama Allah kada menghendaki kada terjadi. Hanya nang dijaga jangan berlebihan itu, jangan berlebihan. Tahu sudah kita ada kadar gula, jangan terlalu banyak. Ini nuruti kawan yang di sebelah, 2 piring seorang 3. Bulik lalu banggung bulik. Ya, itu kan kesalahan di dalam makna bismillah itu insya Allah baik aja. Awalilah dengan bismillah sesuai Rasulullah. Apa yang dimakan bismillah seluruhnya makna
jadi kadar untuk menyambung hidup, jadi obat jadinya. Bismillah. Gara supaya makna jala faqrabaina ilaihi, hidup ini menjadi perjalanan yang sangat indah yang di dalamnya kita ternyata Allah Ta'ala menampakkan seluruh keagungan-keagungannya yang kita dapati sebenarnya itu harus setelah kematian. Hidup sudah dilihatkan Allah. Allah Maha Agung dengan sesuatu yang mungkin dipikir kita terhenti pemikiran kepada satu makna kada mungkin, tapi tidak ada kepada Allah tidak mungkin. Secara rohnya apabila hendak terjadi. Jadi kesimpulannya ini aja. Hidup lihat diri. Allah memberi sudah cukup. Syukur sudah itu kaya kita. Awak makan, awak minum, awak tidur, awak berpakaian, keluarga, sudah jalanilah dengan baik. Jangan terlalu berpikir di luar kemampuan. Di dalam jiwa taruh bahwa agama dengan makna Quran itu nyata. Dari segi tidak ada misterinya, seluruhnya terungkap dengan baik. Asal wujud dan paham Quran. Dari kita belum lahir di waktu ada sampai kita ada itu diceritakan dan letaknya di sini ada Quran menceritakan. Sampai kita berakhir mati sampai akan berikutnya makna akhirat diceritakan dan jelas, tidak ada makna tersembunyi. Hanya hidup kita apa yang terjadi besok itu urusan Allah. Kitanya aja kada tahu, tapi urusannya Allah. Karena urusan Allah, selama kita kada keluar dari kada makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kada ada masalah. Jalani aja. Cuman itu jangan dijadikan hanya sekadar bacaan, jadikanlah menjadi jiwa. Makna kalimat la ilaha illallah Allah kaya kita jadikan jiwa kita itu lebih pada roh. Kalau roh masih bisa dipisah orang dengan badan. Kalau itu roh dipisah dengan badan, kalimat la ilaha illallah tetap ada. Ada di badan, ada di roh. Dikuburlah badan, habis hidung buatan tanah, mulut buatan tanah. Kalimat la ilaha tetap berada di dalam badan kita. Hancur sekaligus badan ini jadi tanah, jadi habu. Tetapnya itu ada. Nah ini maknanya melebihi daripada roh. Nah jadi jiwa, jiwanya badan, jiwanya roh, jiwanya hati, jiwanya sir. Pakai aja jangan berubah. Kalimahnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, ja'aradha bi abdin khairan faqahu fiddin. Nah itu sambungannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik hidayah kepada kita semua, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, manjangkan umur kita selamat dunia akhirat, terhindar dari bala bencana penyakit. Nanti dalam keadaan husnul khatimah, Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya syuhada wassalihin dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Bisiri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sahabi Rasulillah ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa anil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana
qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.